Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan di antara nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga tabi'in-tabi'atnya sampai kepada kita sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairunisa dengan NIM 21103110136. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Sebelumnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Saya akan membacakan hadis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Al-Haitsami, haddatsana Aufun 'anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'da ma kitu an alhaqa bi ashabil jamal fa qatila ma'hum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qadaman laku alaihim binta kisra qala la yufliha qaumun walau amrahum imra'at, yang artinya dari Utsman bin Haitsam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Sampai saat ini masih banyak dipertanyakan mengenai kepemimpinan perempuan. Di dalamnya juga banyak sekali pro dan kontra. Ada yang sepakat dengan kepemimpinan dalam perempuan ini, dan ada juga yang tidak sepakat ataupun menentangnya. Lalu sebenarnya bagaimana cara Islam memandang hal tersebut? Sebenarnya di dalam Al-Quran juga tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan bahwasanya seorang perempuan itu dilarang untuk menjadi pemimpin atau khalifah. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tugas semua manusia itu sama, yakni menjadi seorang khalifah atau pemimpin. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya setiap dari kalian adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi dari hadis tersebut menegaskan bahwasanya tugas dan juga kewajiban manusia itu sama, yaitu menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Minimal menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Nah, lalu di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan nama-nama perempuan mulia. Di antaranya yaitu yang pertama ada Ratu Balqis. Ratu Balqis terkenal dengan kebijaksanaannya. Beliau seorang yang bijaksana dan juga berpengaruh. Beliau adalah pemimpin sejati yang demokratis dan juga memilih berkonsultasi dengan konselornya sebelum mengambil keputusan. Lalu yang kedua ada Asiyah binti Muzahim. Beliau adalah istri dari raja yang mengaku menjadi Tuhan yang harus disembah oleh para rakyatnya. Beliau adalah teladan terbaik bagi istri-istri Nabi dan juga salah satu wanita surga yang paling utama. Beliau ini contoh yang paling baik bagi wanita-wanita mukminah. Yang ketiga ada Siti Maryam. Beliau merupakan wanita solehah yang menghabiskan masa hidupnya dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesehariannya Siti Maryam ini
senantiasa berdoa, berzikir, berpuasa, dan juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain yang saya jelaskan tadi, kita juga mengenal nama-nama perempuan mulia sebagai representasi perempuan yang berhasil dalam memimpin. Salah satunya yaitu adalah Siti Khadijah. Siapa sih yang nggak kenal Siti Khadijah? Beliau adalah seorang perempuan yang berhasil memimpin dengan mendermakan seluruh hartanya, tenaganya, dan juga pikirannya untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Teman-teman semuanya, nama-nama perempuan tadi merupakan bukti bahwa seorang perempuan itu memiliki kapabilitas yang sama dengan laki-laki dan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Karena di dalam Islam ini landasan untuk menjadi seorang pemimpin atau khalifah ialah kemaslahatan umat, dan karakteristiknya itu juga bukan ditentukan dari jenis kelaminnya, namun ditentukan dari kualitas, kapasitas, dan juga kapabilitasnya untuk menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin atau khalifah. Nah, nilai pendidikan yang diambil dari penjelasan tersebut adalah bahwasannya seorang perempuan itu boleh-boleh saja untuk menjadi seorang pemimpin. Karena menjadi seorang pemimpin itu tidak dilihat dari jenis kelaminnya seperti yang saya jelaskan tadi. Akan tetapi dilihat dari kualitas, kapasitas, dan juga kapabilitas dari orang tersebut. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.